Bu Siti jujur ya, warga sekarang takut. Takut apa, Pak? Takut KDMP ini. Jadi KUD jilid 2. Dulu kan KUD bantu petani, ujungnya tidur. BUMDes juga banyak. Gedung ada, pasarnya nggak ada. Sekarang bangun lagi, rakyat takut cuma ganti papan nama, Bu. Dan jujur, ketakutan itu masuk akal. Loh, Kalau cuma jadi toko eceran, bisa mati pelan-pelan. Coba hitung sederhana, kalau omzet cuma 2 juta rupiah sehari, margin 5%. Untung kotornya cuma 100 ribu rupiah. PMK 49 tahun 2025. KDMP bisa akses pembiayaan hingga 3 miliar rupiah. loh, jadi koperasi bisa pinjem sampai miliaran. Bisa. Makanya rakyat mulai takut. Takut apa? Takut gedungnya besar, utang jalan. Tapi pembelinya tidak ada, karena cicilan tetap datang tiap bulan. Sedangkan warung sepi, stok numpuk. Barang kedaluarsa semua. Kalau pasar belum siap, koperasi bisa sesak napas sebelum besar. Berarti nombok. Pelan-pelan. Masalah desa itu bukan kurang toko, Pak. Terus? Kurang pasar yang pasti kalau cuma jual eceran. KDMP bakal kalah sama warung lama, minimarket, sales keliling, koperasi hidup. Kalau punya pembeli tetap, contoh, 30 warung belanja rata-rata 800 ribu rupiah per hari. Tambah MBG beli, beras, telur, dan sayur. Sudah 29 juta rupiah sehari. Nah, itu baru hidup. Karena ada volume, ada pasar. Ada perputaran. Kalau tidak, yang terjadi cuma bangun gedung isi rak. Dan foto peresmian. Berarti masalahnya bukan koperasinya. Bukan yang bikin mati itu. Pasarnya tidak ada. Rakyat desa tidak butuh gedung kosong, rakyat desa butuh. Pembeli butuh pasar. Butuh perputaran uang yang nyata. Koperasi tanpa pasar. Tinggal nunggu, tutup. Bu Siti, kalau warga desa nggak mau belanja di KDMP, koperasi nanti hidup dari mana? Nah, akhirnya ada yang nanya pertanyaan paling penting. Jujur ya, Pak, kalau KDMP cuma nunggu warga datang belanja mie instan, kopi, sama gula, bisa sesak napas. Loh kok? Karena warga desa itu sudah punya warung langganan, belanjanya sedikit-sedikit. Warga maunya belanja dekat rumah, 500 kepala keluarga. Kalau rata-rata belanja, 30 ribu sehari, sama dengan 15 juta per hari. Itu pun pecah ke warung, pasar, sales keliling, minimarket. Berarti takut rakyat itu masuk akal ya? Masuk akal, KUD dulu banyak mati karena berpikir, bangun toko otomatis ramai. Padahal pasarnya kecil. Jadi bukan gedungnya masalah. Bukan masalahnya. Jualan ke pasar yang terlalu kecil. Terus koperasi hidup dari mana? Dari pasar besar. Contoh sederhana. 30 warung binaan ambil stok 700 ribu sehari. Sama dengan 21 juta per hari. Tambah. Sekolah, dapur MBG, pesantren, jadinya 7 juta rupiah per hari. Sudah 28 juta rupiah sehari. Lah, tapi desa kita kecil. Itu cara pikir lama, Pak. Sekarang, kopi desa bisa dijual ke Jakarta, keripik desa bisa dibeli orang Surabaya. Madu desa bisa masuk marketplace nasional. Desa tidak lagi jualan ke satu desa. Kalau ribuan KDMP terhubung, itu bukan lagi koperasi kecil, itu perusahaan raksasa. Dengan puluhan ribu cabang. Bayangkan, 100 desa punya jagung. Kalau petani jual sendiri-sendiri, posisi tawarnya lemah. Tapi kalau 100 desa gabung, selisih harga Rp1.000 per kilogram saja. Nilainya bisa ratusan juta. Kalikan 1.000 ton. Langsung bisa kontrak ke pabrik pakan.
Ada tambahan nilai 1 miliar rupiah. Selama ini, desa cuma jadi pasar, barang kota masuk. Duit kita keluar. Berarti desa tidak pernah benar-benar kaya. Karena desa jalan sendiri-sendiri. Padahal, kalau koperasi desa tersambung, desa bisa jadi pemasok nasional. Berarti kalau warga nggak mau belanja di KDMP, koperasi tetap bisa hidup. Kalau cuma nunggu warga belanja, koperasi akan kecil selamanya. Yang bikin koperasi besar bukan gedungnya, bukan papan namanya, tapi jaringannya. Bu, katanya KDMP bisa akses modal sampai 3 miliar rupiah. Betul? Tapi kenapa petani di sini masih ngutang pupuk ke rentenir? Nah, itu masalahnya, Pak. Kadang yang besar itu angkanya, bukan manfaatnya. Loh, kok bisa? Karena ada KDMP yang dibentuk cuma buat ngejar pencairan dana. Pengurus, ada SK, ada rekening ada. Tapi, warga nggak ngerti koperasinya buat apa. Kalau modal miliaran, tapi petani tetap ke rentenir, berarti ada yang salah. Terus KDMP yang sehat itu kayak gimana? Yang uangnya muter ke warga, bukan cuma bangun gedung megah, tapi sawah warga tetap kekeringan modal. 3 miliar rupiah itu besar. Tahu nggak, Pak? Kalau 3 miliar rupiah diputar, benar. 300 petani, 10 juta rupiah modal musim tanam, atau 50 warung, 20 juta rupiah modal barang. Itu baru namanya ekonomi desa bergerak. Berarti masalahnya bukan ada atau nggak ada uang ya? Bukan masalahnya. Duit desa diputar untuk siapa? Kalau KDMP cuma bikin pengurus kuat, rakyat bakal kecewa. Tapi kalau uangnya benar turun ke warga, desa bisa benar naik kelas, koperasi yang sehat modal besar. Manfaatnya harus sampai ke rakyat. Bu, kok minyak naik lagi? Pupuk naik, obat juga naik. Padahal kita tinggal di desa bukan di Amerika. Nah, justru itu masalahnya, Pak. Dolar naik, harga naik. Banyak barang yang kita pakai ternyata tergantung dolar. Begitu rupiah melemah, harga langsung merambat naik sampai desa. Pantes, warga mulai ngeluh. Karena penghasilan warga tetap rupiah. Tapi, harga barang ikut dolar. Daya beli turun. Terus koperasi desa bisa apa? Kalau KDMP cuma jadi reseller, bisa ikut tumbang. Tapi, kalau KDMP mulai ambil produk lokal, desa bisa lebih tahan banting. Ini momentum desa sebenarnya. Karena barang impor makin mahal. Produk lokal jadi punya kesempatan naik. Makanya, KDMP jangan cuma jual barang, tapi harus jadi penghubung petani dan warga. Berarti kalau desa nggak kuat produksi sendiri, kita bakal terus kena dampaknya. Iya, kalau desa cuma jadi pasar, setiap dolar naik. Yang panik pertama, tetap rakyat kecil. Desa yang kuat bukan yang paling banyak belanja, tapi yang paling banyak produksi. Karena saat rupiah goyang, yang menyelamatkan desa bukan dolar, tapi kekuatan ekonomi warga sendiri. Dolar naik bisa bikin panik, tapi desa yang produktif bisa bertahan. Bu, makin rame nih. Katanya KDMP akan jadi monopoli baru. Pak RT tahu arti monopoli? Monopoli itu satu pihak nguasain pasar, nentuin harga seenaknya, dan orang nggak punya pilihan lain. Sedangkan KDMP ngumpulin pesanan kecil jadi besar. Biar dapat harga grosir, warga tetap bebas beli di mana aja. Tapi barangnya lewat satu pintu. Karena beli rame-rame memang lebih murah. Kalau 50 warung, gabung. Beli sendiri, Rp17.000, gabung lewat KDMP, Rp15.800. Itulah koperasi, bukan monopoli. Malah yang selama ini mirip monopoli. Siapa? Agen kota. Tengkulak, penguasa rute, warung dipaksa beli ke satu agen. Kalau beli ke tempat lain, nggak dikirim lagi.
Wah, Petani juga sama, tengkulak nentuin harga gabah. Karena petani nggak punya pilihan jual. Sebelum KDMP, satu pilihan setelah KDMP, dua pilihan. Sekarang, warung punya pilihan agen lama Rp17.000, KDMP Rp15.800. Mau beli ke siapa? Silakan. Nggak ada yang maksa. Kalau KDMP naikin harga seenaknya, anggota bisa protes di RAT. Kalau pengurus nggak becus, bisa diganti. jadi target KDMP itu bukan bikin semua orang belanja di situ. Bukan, targetnya sederhana. Harga desa jangan lebih mahal dari kota. Sekarang pilih aja, mau gula Rp18.000 terus. Atau Rp16.000 karena warga bersatu lewat koperasi. Ujung-ujungnya, yang dibela itu dompet siapa? Koperasi memberi pilihan. Monopoli menghilangkan pilihan. Bu, ada yang komentar keras nih. Kalau KDMP buka grosir sembako, warung kecil sama grosir lama bisa mati dong. Justru kalau warung mati, berarti KDMP gagal paham konsep. Loh kok? Karena KDMP itu bukan minimarket, yang nyerobot pelanggan warung, KDMP itu pusat kulakan desa, warung tetap jual ke warga. KDMP tugasnya bikin harga kulakan warung lebih murah. Lihat, warung malah naik margin. Karena kulakannya lebih murah. Tapi grosir lama? Kalau grosir lama pintar, dia nggak dilawan. Dia diajak jadi mitra distribusi. Justru distributor senang kalau desa punya satu hub besar. Karena sekali kirim bisa nyuplai banyak toko. Kalau grosir lokal desa? Justru banyak yang jadi mitra KDMP. Mereka nggak perlu keluar modal besar lagi, tinggal ambil barang dari gudang KDMP. Lalu distribusi ke dusun. Kalau grosirnya jujur, justru bisa jadi partner. Tapi yang biasanya ketakutan itu agen kota yang main monopoli. Selisih 2.000. Karena dia kuasai rute dan ongkir. Warung desa nggak punya pilihan. Berarti KDMP perang harga, Bu. Bukan, KDMP masuk buat bikin harga normal. Semua tetap hidup, yang hilang cuma margin ngawur. Tapi desanya kan kecil, Bu. Siapa yang beli? Orang desa tiap hari beli beras, gula, minyak, mie, juga gas. Masalahnya selama ini duit itu pecah keluar desa. KDMP cuma mengumpulkan arus belanja yang memang sudah ada. Berarti KDMP bukan bikin pasar baru. Bukan, KDMP bikin warga desa belanja di jaringan milik desa sendiri. Kalau warung hidup, desa kuat kalau desa kuat. Yang untung ya warga sendiri. Siapa yang belanja sebanyak itu? Yang beli bukan cuma warga eceran. SPPG saja bisa butuh. Wah, Makanya volume KDMP itu nyata. berarti KDMP bukan toko kecil biasa. KDMP itu pusat distribusi ekonomi desa. Kalau desa bersatu beli bersama, harga Bu, saya heran. Kenapa warga desa beli gula Rp18.000, sedang orang kota cuma Rp16.500? karena selama ini desa beli barang lewat terlalu banyak tangan, Pak. Setiap tangan ambil margin, distributor ambil Rp500. Agen kabupaten ambil Rp400, sales dan ongkir Rp600. Baru nyampe desa, harga gula naik Rp1.500 per kilo. Pantes warga desa malah beli lebih mahal. Masalahnya bukan cuma harga, duit desa juga bocor keluar. Yang kaya agen kota, desa cuma jadi pasar. Terus koperasi ngubahnya gimana? KDMP bikin distributor datang langsung ke desa. Kita kumpulin kebutuhan 50 warung. Mereka seneng buka titik baru karena target sales naik, bonus naik. Makanya distributor justru ngejar KDMP. Loh, warung masih untung. Masih, warung tetap untung Rp1.000 per kilo. Warga hemat Rp1.500. Dan uangnya muter di desa sendiri. Berarti selama ini desa mahal karena beli sendiri-sendiri. Betul, kalau warga jalan sendiri-sendiri.
desa cuma jadi konsumen. Tapi kalau bersatu lewat KDMP, di Koperasi Desa Merah Putih, kita bukan cuma pembeli. Kita pemilik pasar.